Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengirimkan materi ini pertemuan pertama dulu ya. Mana ya? Berapa komunitas kita? Yang buatan 14 hati? 14? Kau beli dua? Beliau. Beli dua, kau bawa aku. Beli. Kamu sudah. Minta beli lagi ya, wow. Karena pas lalu kapan tidak bisa. Oh, terima kasih. Pertama aku beli yang kecil. Pencil. Sebelum Ibu absen, ketua kelasnya siapa ya? Pencil dengan aku. Givari. Mas Givari. Belum, Orangnya Mas? ada di sini nggak? Masih belum join, Bu. Ada ya? Kalau ada, tolong di-share nomor handphonenya. Minta tolong. Aku sebelum aja habis selesai. Ibu akan absenkan dulu ya. Ferdinand. Hadir, Bu, hadir. Oke. Saipul Tamami. Hadir, Bu. Dani. Hadir, Bu. Oke. Febrian Dio. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Arif Kurniawan. Hadir, Bu. Halo, hadir. Oke. Rinanto. Hadir, Bu. Bu, Oke. saya mohon izin ya, Bu, masih di kantor soalnya. Oke, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Ramadian. Hadir, Bu. Oke. Novita Sri. Hadir, Bu. Oke. Terus Rifki Alamsyah. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Oke. Ada yang belum diabsen? Udah semua ya? Oke, sebentar ya. Tadi ketua kelasnya Givari ya? Iya, Bu, itu nomornya sudah saya chat di chat Zoom. Givarinya datang nggak sih? Ini belum, Bu. Biasanya masuk sih. Oh, belum masuk ya? Ya. Harusnya yang datang aja nih. Jadi ketua kelas biar dia lebih paham. Sebentar ya.
Oke, Ibu akan share materinya ya. Share screen ya maksudnya. Oke. Oke, kita hari ini belajar tentang logika dan teknik digital ya. Ibu next ini sedikit profil Ibu ya. Ibu S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2-nya di IPB Bogor, S3-nya Ibu di BINUS ya. Oke, ini sejarah logika ya. Jadi peletak dasar logika itu Aristoteles ya. Jadi Aristoteles ini mengungkapkan penggunaan teknik digital membutuhkan pengkodean terhadap ukuran-ukuran variabel dan informasi yang menjadi bentuk digital, di mana sinyal digital sebenarnya hanya mempunyai dua tingkat keadaan biner ya. Keadaan tinggi itu high atau 1, keadaan rendah itu low atau 0 ya. Jadi logika ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan patokan dengan kesimpulan melalui azas penalaran ya. Jadi catatan pertama tentang logika itu telah dibuat oleh Aristoteles. Jadi jadi Aristoteles ini merupakan seorang filsuf Yunani ya. Tahun 384 sampai 322 SM ya. Jadi Aristoteles ini merumuskan konsep tentang logika keterangan atau proporsional logik dan teori berpikir atau silogisme ya. Kita belajar teori dulu dikit ya. Jadi ia melihat bahwa kaitan logika dapat dinyatakan sebagai kalimat-kalimat yang menerangkan kemajuan besar dalam bidang ilmu logika ini dibuat oleh ahli matematika Inggris ya, oleh George Simon Ball ya. Ibu belum lahir apalagi kalian ini ya, tahun 1815 sampai 1864 ya. Yang menerbitkan risalah berjudul A Mathematical Analysis of Logic, yaitu analisis matematika tentang logika ya. Jadi logika ini memang dipelajari di semua jenjang pendidikan ya. Maksudnya ketika S1 belajar tentang logika, S2, S3 juga belajar logika ya. Karena dia adalah teori berpikir ya. Mohon maaf Bu, baru gabung, baru balik dari kantor. Oke, Ahmad Dedi, Khairun Isa ya. Khairun Hari siapa? Bentar, ya, catat dulu. Ahmad Dedi. Oke, dilanjutkan lagi ya. Jadi, Ball telah mempelajari karya Aristoteles dan menyusun peringkat lambang-lambang matematika guna menggantikan pernyataan-pernyataan Aristoteles ya. Namun ia pun menemukan bahwa sistem aljabarnya akan dapat dikenakan pada penalaran logika ya, perihal kaitan antara keterangan-keterangan ya. Jadi antara hubungan kalimat itu berhubungan gitu ya. Atau silogisme ya. Jadi untuk mengaitkan teori logika dengan rangkaian logika memerlukan waktu yang cukup lama ya. Sampai Claude Bissenon menjelaskan a symbolic analysis of relay and switching circuit ya. Jadi switching circuit ini dipelajari juga di jaringan ya. Jadi logika ini juga dipelajari ya memang di sistem digital di jaringan ya. Maksudnya di komponen-komponen kelistrikan itu ya. Tahun 1938. Terus dia menyatakan bagaimana aljabar Ball itu dapat dipakai untuk menjelaskan cara kerja kelengkapan sambungan telepon. Jadi ini asal muasal telepon itu ya. Jadi berdasarkan pengamatan terhadap aplikasi elektronika di industri menunjukkan bahwa konversi ke teknik digital itu sering dijumpai gitu ya.
Jadi ini hubungan logika dan teknik digital ya. Jika keadaan logika ini diperagakan oleh sebuah indikator lampu yang tadi ya, maka logika 0 itu lampunya padam ya. Logika 1 itu lampunya menyala. Atau dengan sebutan lain untuk logika 0 itu adalah false dan logika 1 adalah true. Jadi berdasarkan logika 0 dan 1, maka beberapa rangkaian digital ini disebut pula dengan rangkaian logika. Jadi tingkat-tingkat digital itu membentuk suatu kata, masing-masing tingkat digital menunjukkan bit dari satu kata. Jadi sebuah contoh 6 bit ini terdiri dari 6 tingkat digital bebas. Jadi kata itu bisa menunjukkan biner juga ya. Apalagi binernya itu sendiri ya. Binernya sendiri itu misalnya 10, 10, 1, 1. Itu terdiri 6 digit. Nanti di terakhir itu kata itu bisa menunjukkan biner itu di ASCII dipelajari ya. Oke Ibu masih next ya. Jadi logika itu merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Jadi penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Jadi proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah atau false, atau bisa tidak keduanya ya. Tetapi tidak keduanya maksudnya ya, berarti bisa false, bisa true, tetapi nggak bisa kedua-duanya gitu ya. Contohnya, logika dan teknik digital merupakan bagian dari jurusan teknik informatika ya. Jadi ini apakah dia sebuah pernyataan? Betul, dia sebuah pernyataan ya. Apakah dia sebuah preposisi? Betul, dia proposisi ya, kalimat deklaratif ya, yang bernilai benar dan salah. Benarnya itu merupakan nilainya ya. Berarti sudah terjawab, berarti benar ya. Contoh lain misalnya 5 lebih besar daripada 30. Apakah dia sebuah pernyataan? Ya betul, dia pernyataan ya. Apakah dia sebuah proposisi? Proposisi itu sudah termasuk pernyataan, berarti iya. Sekarang dilihat nilainya, benar nggak sih 5 ini lebih besar daripada 30? Ternyata salah, karena 30 yang justru lebih besar daripada 5. Ya. Ini digital. Jadi digital itu dengan analog. Analog itu bersifat kontinu, digital itu bersifat diskret ya. Jadi keuntungan digital yaitu akurasinya lebih baik, informasinya lebih mudah. Contohnya komputer besaran atau arus listrik ya. Kalau contoh digital itu yaitu komputer, handphone, kamera digital ya. Nah di sini bilangan-bilangan yang dipelajari di sistem digital ya. Ada desimal, merupakan bilangan dengan basis 10. Ada biner, bilangan dengan basis 2. Ada oktal, bilangan dengan basis 8. Dan heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16. Contohnya seperti ini. Jadi desimal ini merupakan bilangan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Hitungannya dari 0 ya sampai 9 sehingga 10 ya. Dia bilang 10, 2, 5, 7 ya. Berarti itu bilangan desimalnya. Digitnya berarti dihitung dari angka terakhir yaitu 7 itu 0, 5 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 0, ini satunya 4 terakhir ya. Berarti 7 dikali 10 pangkat 0 ya kan. 5 dikali 10 pangkat min 1 ya maksudnya. 2 dikali 10 pangkat 2, 0 dikali 10 pangkat 3, 1 dikali 10 pangkat 4. Sehingga nanti dijumlahkan jadi 1257 ya. Terus di sini biner. Bilangan biner adalah bilangan dengan basis 2 ya, disimpulkan dengan 0 dan 1 ya. Untuk menjadikan bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan catatan seperti di bawah ini. Jadi misalnya 1, 0, 1, 1, 0 ini bilangan di biner ya, dirubah jadi digit. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Dia semakin ke kiri semakin membesar ya. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0, karena dia basisnya 2 ya, biner. 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4. Dijumlahkan menjadi 22 ya.
2 pangkat 0, 1. 1 kali 0, 0 ya. 2 pangkat 1, begitu pun ya. 2 pangkat 2, 4. Dikali 1, 4. 2 pangkat 3, 8. Dikali 0, jadi 0. 2 pangkat 4, 16. 16 kali 1, 16. Gitu. Ini desimal ke biner. Jadi bilangan biner dapat dicari dari bilangan desimal dengan membagi terus-menerus dengan 2. Sisa dari yang terakhir sampai yang pertama merupakan angka biner yang didapat seperti contoh. Misalnya ini 22. Bilangan desimal nih, 22 dibagi 2. 11 ya, 11 dikali 22, 22. Karena dia nggak ada sisa ya. 11 dibagi 2. 11 bagi 2 itu 5 ya. 5 kali 2 itu 10. Berarti 11 kurang 10 ada sisa 1 ya. 5 dibagi 2 itu 2 ya. 2 kali 2, 4. Berarti 5 kurang 4 sisanya 1 ya. 2 bagi 2, 1 ya. 1 kali 2, 2. Berarti nggak ada sisa 0. 1 bagi 2. Berarti 0. Ada sisanya 1 ya. Berarti hitungannya dari bawah nih. 1, 0, 1, 1, 0. Berarti desimal 22 binernya yaitu 1, 0, 1, 1, 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kalian kerjakan dulu yang slide 12 ya. Ibu akan kasih waktu minimal 15 menit. Ibu minum sebentar ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Dikerjakan masing-masing dulu ya. Nanti di-share masing-masing. Ntar Ibu panggil satu-satu ya.
Tes, tes, tes. Oke, Rahma Sidik, hati-hati di jalan. Yang udah selesai silakan di-share. Ibu akan stop share dulu ya. Silakan di-share yang udah selesai. Biar kita samakan jawaban. Boleh, Ya, Bu. boleh coba Bu, saya Bu. Boleh Arif Kurniawan, silakan di-share. Green. Udah tampil di sini. Nomor 1, 43, 10, 10, 11. Betul. Nomor 2, 46. 10, 1, 3 kali kosong. Betul, Arif Kurniawan. Nomor 3, 75, 100, 10, 11. Oke, betul. Nomor 4, 78, 100, 10, 11. Oke, betul. Nomor 78 itu berarti 100, satunya 3 kali 0. Oke, betul ya. 45 itu 10, 11, 01. Betul. Nomor 6 itu 80. Oke. Nomor 7, 82. Oke. Nomor 120. Oke. Nomor 9, 44. Oke. Nomor 10, 75. Oke. Arif Kurniawan, tugas 1. Ibu catat ya, tugas 1. Satu. Makasih. Sudah Oke, ini Bu siapa lagi yang captionnya. mau di-share screen? Arif Kurniawan udah. Saya Bu izin. Oke. Dani. Oke, Ahmad Deni. Ketua kelasnya udah masuk belum sih? Ketua kelasnya? Ketua kelas belum. Belum ya, belum masuk ya. Biasanya hadir sih Bu. Mungkin lagi di jalan terus HP-nya mati. Tadi udah di WhatsApp. Nggak Oh. deliver sih. Oke, sip. Nomor 1. 43, 10, 10, 11. Oke. Nomor 2, 46. 10, satunya 3 kali baru 0. Oke. Nomor 3, 75. 100, 10, 11. Oke. 78. 100, satunya 3 kali 0. Oke. Terus 45, 10, 11, 01. Oke. Nomor 6 itu 10. 1, 0-nya ada 4, 80. Oke. Nomor 7, 82. Oke. Nomor 8, 120. Oke. Nomor 9, 44. Nomor 10, 75. Mantap ya. Keren ya. Siapa namanya tadi? Dani. Dani Bu. Ya, makasih Bu. Oke, sip, ini prosesnya tadi ya. Oke, yang lain silakan. Saya Bu mohon izin Bu. Halo Bu. Oke, silakan Rifki Alamsyah. Share screen ya Bu. Sebentar Bu.
Ini Bu. Oke, boleh. 10, 10, 11, oke. Nomor 2, 4, 6, 10, satunya 3 kali 0, oke. Nomor 3, 75, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, oke. Nomor 4, 78, 1, 0, 0, 1, 3 kali 0, oke. Nomor 5, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 4, 5, oke. Nomor 6, 80, oke. Nomor 7, 82, oke. Nomor 7, 8, 120. Nomor 9, 44. Nomor 10, 75. Oke, Rifki Alamsyah. Baik, Catat. terima kasih Bu. Nomor 4. Nomor 4. Siapa lagi yang mau Saya Bu, share saya Bu. screen? Saya. Halo Bu. Halo Bu. Silakan Ferdinand Rizky. Hei. Sudah muncul ya Bu? Oke, nomor 1. Oke, nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Oke, nomor 6. Oke, nomor 7, 82. Oke. Nomor 120 nggak ada nih. Iya Bu, belum. Oke, sama 75. Oke, nggak apa-apa. Ferdinand Rizky. Terima kasih Bu. Izin Bu, saya share screen Bu. Yang lainnya mana? Saya Bu. Silakan Saiful Tamami. Berikut Bu. Terlihat Bu, share screen Oke, saya. nomor 1, 10, 10, 11. Oke. Nomor 2, 10, 13 kali 0. Oke. Nomor 3, 110, 11. Oke. Nomor 4, 100, 13 kali 0. Oke. Nomor 5, 10, 11, 01. Oke. 80, 82, 120, 44, 75. Mantap. M. Saiful Tamami. Terima kasih Bu. Tadi ada yang ngirim lewat pesan. Siapa ya? Ahmad Denny Khairun Nas. Boleh. Oke, Ahmad Denny Khairun. Boleh saya Bu? Boleh. Ya, saya. Ramadian Jatsuke. Sudah terlihat Bu. Ramadian, sebentar. Ramadian Jas. Ya. Ya, betul. Nomor 1, 10, 10, 11. Nomor 2, 10, 13 kali 0. Nomor 3, 100, 10, 11. Nomor 4, 100, 13 kali 0. Nomor 5, 10, 1101, 680, 82, 120, 44, 75. Oke, mantap. Ramadian Ya, terima kasih Bu. Jas. Dia. Saya Bu, izin share screen. Boleh. Silakan share. Ahmad Dedi mengirimkan pesan ke Bapak ya. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Oke. Sri Damayanti, oke. Novita Sri Damayanti Bu. Oke. Novita Sri Damayanti, oke sip. Iya. Nah, sebentar ya, Ibu catat dulu. Damayanti. Nomor 1, 10, 10, 11, 10, 13 kali 0, 100, 10, 11, 13 kali 0, 10, 11, 80, 82, 120, 44, 75. Mantap, Novita Sri Damayanti. Sip, sama jawabannya. Terima kasih sama Bu. Ibu tadi ya. Oke, sama-sama. Masih ada yang mau di-share? Saya Bu, izin share screen Boleh, Bu. silakan. Ya.
Silakan Rinanto Pratama. Iya, sebentar Bu. Ya, sudah terlihat belum Bu? Sudah nomor 1. Untuk nomor 6-nya mohon maaf ya Bu, tadi saya kira 8 digit, ternyata 7 digit Bu. Oke, nggak apa-apa. 101011, nomor 2-nya 1013 kali 0. Oke, mantap. 1001011, mantap. Nomor 113 kali 0. Oke, 101101. Oke, 80 82 120 4475, mantap. Rinanto Pratama. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Masih ada yang mau share screen? Kalau nggak ada, Ibu akan lanjutkan materi ya. Ibu akan share screen materi dulu. Di samping konversi bilangan, itu beberapa tadi bilangannya ya, desimal, biner, oktal, heksadesimal yang kita pelajarin tadi masih desimal dengan biner ya. Jadi kita mempelajari kode bilangan. Di sini kode bilangannya itu ada BCD, kode Gray, dan kode ASCII ya. Kode BCD itu binary code desimal, kode ASCII itu American Standard Code for Information Interchange. Salah aku deh kan baru-baru. Jadi BCD itu merupakan sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya itu mirip dengan bilangan biner biasa ya. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal ini dikonversi satu persatu ya, bukan secara keseluruhan. Seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa ya. Jadi kode BCD ini digunakan untuk merepresentasikan digit desimal 0 sampai dengan 9 ya. Nah, ini kode BCD-nya. Jadi dia bilang tadi satu-satu ya. Satu-satunya itu maksudnya misalnya gini. Buatlah kode BCD dari bilangan desimal 3973 ya. Ini ada 3973. Berarti kita lihat aja langsung. 3 itu di tabel berapa? 0011. 9 berapa? Berarti 1001. 7 berapa? 0. 1 3 kali. 3 berapa? Berarti 0011. Jadi BCD-nya tinggal dipindahkan langsung aja. Gitu ya. 3973 berarti 0011 sebagai 3, 1001 sebagai 9, 013 kali 7, 00113 BCD-nya ya. Terus kita ke bilangan Gray. Ya. Kode yang dibentuk dari bilangan biner yang disusun dengan aturan perubahan dari bilangan sebelumnya ke bilangan selanjutnya ya. Hanya berubah satu angka atau digit dapat dilihat pada tabel kode Gray. Contohnya seperti ini. Konversikan satunya 4 kali. Jadi di sini 1 sebagai angka pertama, 1 sebagai angka 2, 1 sebagai angka 3, 1 sebagai keempat. 1 ini angka pertama ya. Jadi 1 ditambah angka pertama dia bilang. 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, 1 ya. Berarti ditulis 0 ya. Jadi angka ketiganya 1, 1 ditambah angka kedua ya. Angka keduanya di sini 0. Jadi 1 ditambah angka kedua yaitu 1 hasilnya sama dengan 0 ya. 1, 0. Berarti ditulis 0 ya hasilnya ya. Angka 4 juga 1 ditambah 0 lagi di sini ya. Nama 0 berarti hasilnya jadi 1111 biner. Jadi 100 Gray gitu ya. Semoga paham. Nanti bisa dicoba-coba. Ini mohon izin mendengarkan sambil perjalanan pulang. Baik, Rinanto Pratama, silakan nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Yang paling penting kesehatannya. Oke, kita ke ini ada contoh soalnya ya. Jadi konversikan bilangan Gray code serta tuliskan bilangan BCD dari biner tersebut. Jadi ini kalian kerjakan. Setelah mata kuliah ini boleh ya. Jadi soal-soal setiap pertemuan itu nanti kalian kumpulkan ya.
kalian jawab dan kalian presentasikan 1 hari sebelum UTS nanti ya. Kalau yang setelah UTS dikumpulkan soal-soalnya per pertemuan, dikerjakan, nanti dipresentasikan 1 hari sebelum UAS gitu ya. Nah ini ASCII ya. Kalau ASCII itu bisa menggunakan web ini http berhitung.id _konversi _bilangan _ASCII ke biner ya. Jadi untuk mendapatkan informasi ke luar masuknya data di komputer, dibutuhkan informasi seluruh alamat huruf dan simbol yang digunakan untuk pemrosesan data ya. Jadi selain perwakilan bilangan tersebut, informasi ini berupa nama, alamat, dan keterangan yang harus dimasukkan dan dikeluarkan pada format pembacaan di sistem komputer ya. Jadi oleh karena itu dibutuhkan suatu kode khusus untuk mewakili semua data alfanumeris ya. Alfanumeris itu adalah data-data yang ada di keyboard ya, bisa huruf, simbol, dan bilangan ya. Bukan kata-kata yang di luar ini ya, keyboard ya. Kata-kata di luar keyboard itu misalnya huruf Jepang itu enggak ya, itu enggak terdeteksi ya. Jadi kode tersebut dibuat juga kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, dinyatakan dalam bit biner. Jadi ketika kalian buka situs ini, kalian memasukkan hi. Jadi hi itu dalam ASCII dikategorikan seperti ini. Kalau nggak salah ini 8 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bit. Jadi bisa langsung ya, jadi nggak repot-repot. Atau bisa menggunakan tabel. Tabelnya ada di slide selanjutnya ya ini. Ini tabelnya. Misalnya kalian mau mengkonversikan beberapa bilangan ini. Atau kan di sini udah ada langsung hello. Jadi kita akan binerkan. Hello berarti tinggal cari huruf H. Ini binernya, pindahkan. Huruf E, ada binernya kan 011000101. Oke, pindahkan. Gitu ya. Begitupun dengan seterusnya ya. Aku rasa masih mudah dipahami ya. Oke, setelah itu. Jadi ini rangkaian digital. Rangkaian digital ini baru intronya aja ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan tools namanya Logically. Itu digunakan di rangkaian digital ya. Jadi rangkaian digital itu atau rangkaian logika adalah kesatuan dari komponen elektronika pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital ya. Jadi komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logika. Jadi bentuk elemen logika terkecil adalah gerbang logika ya. Jadi gerbang logika merupakan OR dan NOT. Jadi ini N, itu bentuknya seperti ini. Kalau NOT N ada bulatannya di depan. Kalau OR sedikit melengkung. Kalau NOT OR ditambahkan bulatan di depan. Kalau NOT ya bentuk segitiga dengan bulatan di depan. Kalau eksklusif OR dia seperti OR ditambahkan ini garisnya ya. Oke. Ini referensinya. Sampai sini ada pertanyaan. Ibu akan menyampaikan sedikit seperti ini. Ini kan yang masuk kan ada 12 orang ya. Ada 12 orang yang masuk ya. Jadi itu ibu biasanya 1 jam perkuliahan pertama itu ibu yang menyampaikan materi ya. Jadi satu atau setengah jam berikutnya itu adalah mahasiswa yang presentasi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian setuju. Jadi apa tuh namanya nanti akan presentasi ya. Jadi misalnya minggu depan misalnya tentang rangkaian digital ya. Jadi kan ibu yang dulu yang menjelaskan tentang rangkaian digital. Setelah itu temennya akan presentasi tentang rangkaian digital ya. Jadi nanti sebenarnya kan ketua kelas nggak masuk, makanya ibu agak susah ini sebenarnya. Siapalah yang jadi ketua kelasnya? Sekretarisnya begitu, siapakah sekretarisnya? Atau wakil ketua kelasnya siapa? Ibu akan stop share dulu. Mas Tama, Bu. Hadir nggak? Mas Tama, Bu, hadir. Nama aslinya siapa? Syaifuddin Tamami. Saifuddin Tamami. Oh iya, M. Saiful Tamami ya. Ibu minta nomor handphonenya M. Saiful Tamami, kirimkan ke ibu ya. Siap, Bu. Nah, nanti materinya itu akan ibu kirimkan ke M. Saiful Tamami.
nanti per kelompok, anggaplah per kelompok ya. Nah, jadi satu orang itu satu materi ya. Nah, dan mulai dipresentasikan minggu depan. Ibu akan kasih template pembuatan makalahnya itu minimal 15 halaman. Slide-nya terserah. Sumbernya itu sebisa mungkin ada dari jurnal lah begitu ya. Jadi mulai minggu depan sudah mulai presentasi ya. Jadi siapa yang dulu maju presentasi, dia akan bebas apa ya namanya ya? Bebas beban untuk presentasi selanjutnya begitu ya. Nanti Ibu akan bikin kelompoknya atau urutan-urutannya atau kalian aja yang mau bikin apa gimana? Terserah. Buat sendiri aja, Bu. Buat sendiri aja ya. Oke, nanti Tamami mana nih nomornya? WA dulu Ibu lah. Kirim nomornya ke ini. Meeting chat. Siap. Biar Eh, nanti Bu, materinya ntar malam Ibu kirimkan. Bu, izin ini Bu, saya kan ikut program Bangkit nih Bu. Jadi mungkin sewaktu-waktu saya izin nggak masuk. Boleh ini Dani nggak jadi Oh masalah ya, Dani. terima kasih Bu. Nanti jam 6:30 juga saya izin live Bu ya. Oke, siap nggak apa-apa Ya, Dani. terima kasih. Oke, kalau begitu sebenarnya Ibu udah mau selesai juga sih karena udah mau maghrib ya. Karena pertemuan pertama juga sih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti kita akan WA-WA-an sama siapa tuh namanya Tamami ya. Siap, Bu. Ya, Ibu rasa cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan di grup WA ya. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Lebih enaknya sih setelah ini ya, biar nggak lupa ya. Oke, Ibu rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih yang sudah hadir di mata kuliah ini ya. Silakan dikerjakan Terima tugasnya. kasih Nanti banyak Bu. ditumpuk dan dipresentasikan sehari sebelum UTS ya. Oke, Ibu izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu semua. Hati-hati di jalan. Izin live. Nggak boleh.